Kita masih dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab baru, yaitu bab taghlidil yaminil kadhibati amdan. Bab tentang ancaman berat. Taghlid itu pemberatan, ancaman berat. Ada najis mughalladah, najis beratnya. Taghlid, ancaman berat al-yamini, sumpah al-kadhibah, yang dusta, amdan, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak jadi dusta. Kata Nabi, sumpah dengan sengaja, yaitu tahu itu tidak terjadi lalu dia bersumpah dan mengatakan itu terjadi. Maka dia menghadirkan sumpah atas dasar dusta yang ia sadari. Maka ini adalah dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga sering disebut dengan yamin ghamus, yang yuhmisu ahlahu an-nar, yamin yang menjerumuskan ke api neraka. Nah, hati-hati, jangan. Selagi tidak tahu itu, kalau kita tahu itu tidak terjadi, jangan katakan itu terjadi. Berdusta saja sudah merupakan sifat jelek dan merupakan sebuah dosa, apalagi sudah berdusta dikukuhkan dengan sumpah membawa nama Allah. Maka ini dosa besar sekali, menjual Allah, na'udzubillah. An Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man halafa ala malim ri'im muslimin, barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim, maksudnya mengaku-ngaku hartanya orang lain dengan sumpah, bi ghairi haqqihi, dengan cara yang tidak benar, maksudnya bukan haknya, laqiyallahu, dia akan bertemu kepada Allah, maksudnya mati menghadap kepada Allah. Istilah kembali kepada Allah itu ya kembali dalam keadaan dimurkai, kembali dalam keadaan diridhoi. Ahli iman kembali dalam keadaan diridhoi, maksudnya liqa itu kembali kepada Allah. Sebab kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hanya bedanya antara ahli iman dengan orang yang tidak beriman adalah diridhoi atau tidak diridhoi. Tapi semua akan kembali kepada Allah. La ini laki Allah, akan kembali kepada Allah, wa huwa alaihi ghadbanu, Allah murka kepadanya. Subhanallah. Kalau sudah Allah murka, siapa yang bisa menolongnya? Di mana tempatnya kira-kira kalau orang itu dimurkai oleh Allah di akhirat? Enggak ada lagi kecuali neraka. Tsumma qara'a alaina Rasulullah, kemudian setelah Nabi bersabda seperti itu, beliau membacakan kepada kami para sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, misdaqahu, sesuatu yang membenarkan atau hujjah atau dalil atau sandaran. Padahal omongan Nabi itu sendiri juga sebagai hujjah, dalil, akan tapi dikuatkan oleh beliau sendiri, bahwa di Al-Quran disebutkan min kitabillahi azza wa jalla, dari kitab Allah azza wa jalla, Al-Quran, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, orang-orang yang terhinakan disebutkan dalam Al-Quran, tempatnya neraka, dihinakan oleh Allah adalah mereka yang yashtaruna, membeli, bi ahdillahi, dengan nama Allah, wa imanihim, dan dengan sumpah atas nama Allah, untuk mendapatkan thamanan qalila, sesuatu yang sedikit dunia. Ingin mendapatkan dunia lalu bersumpah demi agar laku dagangannya, dia bersumpah dengan bohong. Belanjanya 9.000, dia bilang demi Allah saya belanja 10.000. Allah, nama Allah, maka ini akan dimurkai oleh Allah. Hadis yang kedua adalah, nanti kita jelaskan masalah hukumannya di dunia.
Wa Nabi Umamah dan dari Abi Umamah Iyas ibn Tha'labat al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Umamah Iyas, beliau bercerita anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man iqtata'a, barang siapa yang memotong maksudnya mengambil, haqqam ri'in, miliknya orang lain, muslim di sini bukan gaid. Ulama mengatakan biarpun miliknya orang yang tidak beragama Islam, cuman umumnya ini kan di komunitas kaum muslimin. Agama Islam agama indah, tidak boleh kita mengambil miliknya orang lain biarpun bukan muslim. Ini adalah umumnya karena kita hidup di lingkungan kaum muslimin. Biyaminihi, dengan sumpah, mengambil haknya orang lain dengan sumpah. Faqad aujaballahu lahun nara, maka Allah telah memastikan, mengharuskan orang itu masuk neraka. Maksudnya sudah diputuskan akan masuk neraka. Wa harama, dan Allah mengharamkan alaihi, bagi orang tersebut, al-jannata, masuk surga Allah. Wa qala lahu rajulun, maka ada satu orang berkata kepada baginda Nabi, in kana syai'an yasira, sedikit banget ya Rasulullah, sedikit. Qala wa in kana qadiban min araq, biarpun hanya godib, sebatang kayu siwak. Di sini memang agak mahal, tapi kalau di negeri sana ya siwak mudah dibagi-bagi. Artinya kalau mungkin dalam bahasa Jawa, biarpun hanya sepotong lidi begitu, sesuatu yang paling tidak berarti, tapi miliknya orang. Mengambil miliknya orang dengan sumpah, wallahi itu milik saya. Makanya orang itu tidak berani ngomong, dia sumpah, berbohong, pulpen. Makanya para santri dan sebagainya perlu jujuran. Kalau ini bukan milikku, jangan. Kalau bukan milikmu, jangan katakan milik. Jangan sampai hanya karena pengen selamat takut dihukum, demi Allah itu milik saya dikirim oleh ibu saya, padahal tidak. Berbohong apalagi dengan sumpah, naudzubillah, hukumannya besar di hadapan Allah. Kalau tidak segera tobat, kalau tidak sempat tobat, dia itu neraka. Wa in kana qadiban min araq, sebatang, satu lidi atau satu biji daripada kayu araq. Ini adalah liman dusta dalam sumpah. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ani Nabi, dari baginda Nabi, qala, beliau bersabda, al-kabairu, dosa besar adalah al-isyraku billahi, menyekutukan Allah. Semuanya tahu, jika mati abadi di neraka. Semoga Allah menjaga iman kita, menjauhkan dari kesyirikan. Wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Allah dijajar dengan menyekutukan Allah. Perintah berbakti kepada orang tua pun dijajar dengan perintah beribadah kepada Allah. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, kemudian setelah itu baik-baiklah kepada orang tua. Orang tua martabatnya tinggi sekali. Maka sibukkanlah dirimu sebelum menyibukkan dengan yang lainnya, dengan orang tuamu. Hatimu dengan orang tuamu, pikiranmu dengan orang tuamu, tenagamu dengan orang tuamu. Di balik itu adalah ridha Allah, keberkahan dari Allah. Dan jika kita meninggalkan itu adalah murka Allah. Minal kabair, termasuk dosa gede adalah menyekutukan Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Masalah durhaka ini luar biasa, mengerikan. Banyak orang-orang yang tanpa sadar ya, tiba-tiba dia durhaka kepada orang tua.
Kemudian kadang durhaka itu halus. Durhaka itu halus. Ketidakpedulian dengan orang tua. Lihat orang tuanya capek, sibuk, dia nganggur, tidak ada tergerak dia untuk membantu. Padahal dia mungkin seorang sekretaris yang bagus di perusahaan tertentu. Sangat dikagumi oleh semua bahwasanya dia adalah sekretaris yang bagus, sangat cekatan, mengerti maksudnya bosnya. Tidak ada bos melirik sesuatu kecuali sudah didatangkan. Jadi gak pernah bosnya itu merasa terlambat di dalam pelayanan daripada sekretaris tersebut. Hebat dia, cekatan. Tapi kalian di rumahnya tidak pernah peduli dengan urusan orang tua. Ibundanya capek nyuci piring, dia saja duduk-duduk nongkrong main HP, depan televisi, karena merasa mungkin sudah ngasih duit kepada bapak ibunya. Allah ngasih bahasanya mencukupi keluarganya adalah dia, nggak sadar kalau dia sebetulnya telah memperbudak ibundanya, telah menjadikan pembantu ibundanya dalam rumahnya. Banyak orang-orang begitu, itu suksesnya sementara manusia semacam itu. Tolong dengar semuanya. Suksesnya sementara, akan berakhir dalam waktu singkat. Menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua adalah hidup berbekal kehancuran. Gak ada yang bisa menolong. Dan jiwa bekti itu juga nasib baik, seperti orang diberi Allah kulit putih, kulit kuning, kulit langsam, hidung mancung dan sebagainya. Nasib kan? Memang modelnya begitu, na'udzubillah. Maka jangan sampai ada di antara kita itu mempunyai nasib yang buruk. Kita upayakan. Nasib bagian, na'udzubillah. Nasib bapaknya baik, ibunya baik, lembut, tapi dia kasarnya luar biasa sama ibunya. Sehingga di dalam masalah berbakti pada orang tua ini akan Allah beri kebaikannya di dunia sebelum di akhirat. Begitu juga durhaka kepada orang tua, Allah akan berikan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Karena kebaikan, balasan kebaikan akan Allah berikan kepada orang yang berbakti di dunia sebelum di akhirat, maka selagi dia baik kepada orang tuanya, biarpun orang itu kafir, dia akan mendapatkan kebaikan, akan dibalas oleh Allah. Tapi di dunia, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Seorang kafir ternyata dia sangat baik kepada bapak ibunya, hidup di dunianya akan baik dia. Orang tua. Maka tolong sadar, wahai anakku. Jangan mentang-mentang ibundaku suka memaafkan, ibundaku tidak pernah marah, ayahandaku, wah itu lebih menyeramkan lagi. Baik-baik begitu kok kita jahatin. Yang jahat saja kita nggak boleh jahat, apalagi ibunya baik. Cuman kadang nih dasar nasib buruk si anak, nasib busuk si anak, nasib celaka si anak. Sudah tahu bapak ibunya baik, malah dimanfaatkan dengan ketidakberadabannya dan ketidakpeduliannya dan ketidakbektiannya. Bahkan sebagian ulama mendiagnosa atau mendeteksi kehancuran rumah tangga itu kadang-kadang langsung to the point. Gimana urusanmu dengan orang tuamu? Dia akan mikir, iya, tobatlah, hati-hati orang tua, hancuran. Baik. Wa qatlun nafsi, membunuh orang lain tanpa ada sebab alasan yang benar. Kalau itu juru kisah selain Allah, membunuh dirinya sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Semuanya ini dosa gede. Masya Allah. Membunuh orang lain atau membunuh diri. Nah, membunuh diri itu bisa saja tercabut imannya. Membunuh diri tercabut imannya. Kalau membunuh orang lain bisa saja masih dengan keimanan tapi dosa gede. Bunuh orang lain karena marah, karena dendam. Tapi keropos imannya, sudah nggak ada cinta dengan sesama orang. Ada lagi membunuh dirinya sendiri. Na'udzubillah. Itu orang kurang ajar kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa menyelesaikan masalah. Punya utang numpuk, bunuh diri. Seolah-olah mengatakan, ya Allah, kau tidak bisa memberikan, membantu aku, tidak memudahkanku untuk, engkau tidak mampu menjadikan aku bisa bayar utang, lalu aku bunuh diri saja deh. Kurang ajar kepada Allah, bunuh diri.
Karena bunuh diri itu adalah mukaddimahnya satu dosa yang sangat besar, dosanya iblis, yaitu putus asa. Iblis itu kalau tidak putus asa selamat. Gimana iblis putus asa? Sudah dikatakan kamu ini celaka, enggak mengadu kepada Allah minta maaf. Sudah, kalau memang saya celaka, ya Allah izinkan saya hidup sepanjang-panjangnya untuk menggoda. Nah kan, putus asa dia. Coba dia merengek. Coba iblis merengek, mengakui Allah Maha Pengampun, enggak. Dibilang kamu celaka, malah mengatakan kalau memang saya celaka, ya sudah saya akan rusak itu. Antir nih. Beri kesempatan aku untuk menggoda anak Adam sampai hari ini tuh. Berarti iblis yang ganggu mbah kita itu ada sekarang. Nah, itu kan putus asa sama. Dan itu adalah orang nggak berbekah. Makanya jangan urusan dengan orang suka putus asa. Nyakiti diri. Itu gila, Majnun. Kan ada orang kalau punya masalah langsung melukai diri. Naudzubillah. Ini kalau mati ya matinya mati. Mati dalam keadaan imannya bisa saja tercabut. Minum obat nyamuk diminum. Gila dia. Jadi sebelum mati sudah gila dia, melukai, kasih silet. Gila manusia gila. Kalau dia tidak tobat, tidak sadar tentang keimanannya, dia membahayakan sekali. Mau jadi suamimu, sengsara kamu nanti. Mau jadi istrimu, sengsara. Mau jadi menantumu, sengsara. Nggak ada baiknya orang begitu kalau tidak tobat. Karena itu mengarah kepada apa? Mengarah ke nafsi, bunuh diri. Mengarah kepada sana. Na'udzubillah. Kalau sudah bunuh diri, bisa saja di saat mau bunuh. Kenapa? Orang ulama berbeda pendapat bahwasanya orang bunuh diri apakah bisa masuk surga? Apa di neraka selamanya? Sebagian ulama mengatakan di neraka selamanya. Loh kan bukan mengikuti Allah. Sebagian mengatakan iya bisa saja. Hukum di dunia iya dianggap sebagai orang beriman, disolati, tapi dia bunuh diri. Tapi ulama mengatakan itu semuanya Allah yang haknya Allah. Cuman secara pemikiran akidah, pemahaman, bisa saja dia keluar dari iman. Kenapa? Sudah nggak percaya Allah bakal menyelesaikan masalahnya, maka dia bunuh diri. Berarti dia sudah murtad sebelum keluar dari iman, sebelum meninggal. Nggak percaya Allah bisa menyelesaikannya, sehingga tidak kuat lalu bunuh diri. Makanya jangan ngikuti budaya-budaya kafir gara-gara nonton film apa kan putus cinta kemudian dia tusuk-tusuk besi. Ini orang bodoh. Ini kan ada kisah begitu kan, bunuh diri dan sebagainya ya. Jadi bahan tertawaan. Iblis seneng nih, oh kawan gue ini datang. Dan memang orang bodoh. Biarpun kita kadang harus berkasih sayang dengan orang begitu, tapi sebenarnya sangat bodoh orang itu. Gila dia. Kenapa dia menyakiti dirinya sendiri? Dia buat murka Allah, minal kabair nanti pada akhirnya. Orang bunuh diri tidak serta-merta. Orang bunuh diri dosa besar, hati-hati. Bunuh diri tidak serta-merta. Ada mukaddimahnya, yaitu biasa dia adalah putus asa, kayak begitu tuh. Emosi sama suami, minum obat. Satu genggam. Oh, untung tidak mati. Gila. Sengaja agak keras begini ini adalah agar antisipasi jangan sampai kita masuk dosa-dosa besar seperti itu. Buku timahnya begitu. Nah, kemudian setelah itu wal yaminul ghamus. Al ghamus adalah sumpah dusta. Ghamus artinya bukan dusta. Al-ghamus artinya menceburkan, menyelupkan, menceburkan ke neraka. Al-yamin al-ghamus, maksudnya sumpah yang menjerumuskan ke neraka. Cuman isinya sumpah bagaimana sih? Sumpah dusta. Kayak tadi. Ngaku-ngaku miliknya, demi Allah itu milik saya. Akhirnya orang menjadi, misalnya ngadu ke mahkamah. Ngadu ke mahkamah. Kemudian yang satu mengatakan bahasanya itu adalah milikku. Yang di tanganmu adalah milikku. Maka dia mudda'i yang mengaku-ngaku yang di tangannya orang miliknya, dia harus mendatangkan bukti.
Adapun yang barang yang ada padanya itu harus dengan sumpah bil bayyinati. Kalau mudda'inya bil bayyinah. Kalau orang yang barangnya ada. Lah, barangnya itu adalah dia tahu bukan miliknya dia. Apakah itu pulpen, uang, sapi, sepeda motor, atau apa di mana dia. Padahal dia tahu bukan milik ini dia. Lalu yang punya itu datang. Itu milik saya. Cuman yang punya itu nggak punya bukti. Yang punya nggak punya bukti. Termasuk ini berlaku kepada kesepakatan antara saudara dengan saudara tentang sertifikat tanah misalnya. Ini perlu juga adiknya, abangnya ngomong, "Dek," abangnya mungkin pergi di luar negeri kerja cari uang, dapat uang, "Dek, tolong belikan tanah ya. Atas nama kamu saja, tapi milik saya." "Oh iya bang," karena adiknya pernah ditolong, disekolahkan dan sebagainya. Maka sang adik ya membelikan, senang terima kasih kepada abangnya, disekolahkan, dibiayai. Akhirnya abangnya nyuruh beli tanah, namanya nama dia, karena abangnya masih ada di luar negeri. Waktu giliran abangnya pulang, akhirnya abangnya ya tanya, "Mana tanah saya, Dek?" Awal musibah bagi sang adik. Adik mengatakan, "Nggak ada, ini uang ini tanah saya semuanya. Bukan namanya nama saya." Berusaha. Bahkan nantang adik, "Ayo ke mahkamah." Ke mahkamah. Ke mahkamah, mahkamahnya anggap saja mahkamah Islam. Abangnya bilang, "Gini Pak Hakim, saya itu minta tolong kepada adik saya untuk bisa membelikan tanah karena saya di luar negeri." Hakim bertanya, "Mana buktimu?" "Waduh, nggak ada." "Adapun kamu wahai adik, apakah betul ini milikmu?" "Iya, milik saya." "Berani bersumpah?" "Berani." "Wallahi ini milik saya." Nah ini loh, ngomus tuh kayak begini nih, sudah tahu itu bukan miliknya ini. Dan ini banyak kejadian semacam ini, padahal perjanjiannya adalah hanya sekedar sertifikat saja, bukan sesungguhnya. Banyak semacam, bukan pulpennya, ada yang pulpen, demi Allah milik saya, hanya karena dia takut sama pengurus. Na'udzubillah. Milih neraka daripada dihukum di dunia. Yaminul ghamus rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hati-hati. Kemudian fi riwayatin, ada riwayat lain lahu dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Arabiyan, ada seorang Arabi, orang pegunungan, bukan orang kota, orang desa begitu, ja'a ilan Nabi, datang kepada Nabi. Waqala, dengan kepolosannya begitu, takut neraka. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabairu?" Apa itu dosa-dosa besar agar aku bisa menghindar? Apa dosa-dosa besar? Qala, Nabi menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Tsumma madza, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Waqala al-yaminul ghamus, sumpah dusta. Kalau orang bersumpah dusta, apa yang harus dilakukan? Tobatnya dua. Yang pertama harus membayar kafarah. Yang kedua harus mengembalikan kepada yang berhak. Kalau sumpahnya dusta, jika itu ada urusannya dengan hak orang lain. Jika dia berdusta tapi tidak merugikan orang lain, dia dosa kepada Allah, maka tobatnya menghadap kepada Allah. Misalnya ya, bohong, tidak ada urusannya. "Demi Allah, wallahi tadi saya melihat di sana." Nggak lihat dia. Ini biasanya di pondok. Hati-hati. Di pondok harus kita masukkan nih, karena kita tarbiyah. Di pondok yang sudah budaya ngelihat jin sama ngaku ketemu Rasulullah, ini banyak. Nah, karena dia pengen tenar saja di pondok, pengen dianggap, "Demi Allah saya melihat," padahal dia nggak ngelihat, lihat jin. Padahal dia sendiri jinnya kayaknya. Maka tolong ini para pesantren di pesantren, hilangkan di pesantren budaya sok ngelihat jin sama ketemu Rasulullah mimpi. Karena ini akan menyebarkan
Yang semula sesuatu yang baik, mimpi ketemu Nabi adalah baik. Beriman kepada jin adalah hal yang baik, tapi akan berubah menjadi sebab menyebarnya dusta. Ini pondok-pondok, kan ini banyak pondok juga yang menyaksikan acara ini. Makanya kalau sudah ada pondok satu orang ngaku melihat jin, dan besok ada lagi yang ngaku melihat jin. Padahal yang kedua itu bukan lihat jin, hanya karena dia mau ke kamar mandi, ke toilet, takut nggak ada yang mau nemeni, jerit biar ditemani sama yang lain. Oh, aku melihat jin, nah, gitu. Yang lainnya juga kepikiran, sehingga ada pohon pisang bergoyang, katanya jin datang. Pohon pisang dituduh jadi jin. Sama sebetulnya paling enak dia ngelihat cermin, bahasanya itulah jinnya. Orang-orang begitu tuh. Orang hidup di pondok urusannya sama jin-jin. Ada gaya-gaya semacam itu. Alhamdulillah pondok kita tidak ada jin. Ada orang ngaku lihat jin langsung tak jinkan dia. Aman. Jumlah anak segini tidak ada ngaku-ngaku jin. Jin ada harus kita yakini, tapi dia punya alam beda. Kata Syekh Sya'rawi, kalau dia menjelma sebagai manusia, resikonya harus, makanya pukul saja kalau itu jin. Dia akan lari, birit-birit, dia takut. Sama ngaku mimpi ketemu Rasulullah, ini menjadikan sebab sumpah bohong. Wallahi saya mimpi. Hanya karena apa? Dia benar nih, kamu jangan bohongnya. Nah, digituin kan tersinggung sama kawannya. Padahal dia nggak mimpi ketemu Rasulullah, cuman karena dia sudah terlanjur dianggap wali di pondoknya, dianggap Masya Allah. Sudah ngaku mimpi Nabi, ketemu Nabi. Ditanya, benar kamu mimpi? Tersinggung dia. Wallahi saya, dusta. Dusta atas nama Rasulullah. Ini hal-hal begini ini ada. Makanya maknanya hadis Nabi ini harus kita bawa ke hal-hal yang seperti itu. Supaya orang jangan gampang berbohong. Pakai sumpah lagi. Nah, sekaligus untuk mengetahui orang bohong atau tidak, ini sebenarnya sumpah itu orang pertama harus punya iman takut kepada sumpah bohong. Maka mengetahui jujur tidak itu dengan sumpah. Jangan main-main sumpah itu neraka. Misalnya, sehingga sebagian orang kalau tidak percaya kepada seorang disumpah. Coba berani sumpah kau? Lah kalau tidak berani berarti dia berbohong apa yang diomongkan kemarin. Ini benar milikmu? Betul. Betul milik saya. Berani sumpah? Kalau sudah dia diam, peluk dia. Artinya dia tobat. Jangan malah, oh kamu bohong. Kadang kita ini salah nangani orang. Kalau dia nggak berani sumpah berarti apa? Itu bukan miliknya dia. Misalnya pulpen kamu kan? Iya. Dari mana? Dikirim ibu. Benar? Iya. Berani sumpah kau? Tak tahu kok dia diam. Berarti dia masih takut kepada Allah. Dipeluk saja sudah. Dibawa ajak ngomong berdua. Sudah ya ukhti. Sudah saya diam, saya jaga sudah. Nggak akan saya ceritakan ke siapapun. Selesai. Ya akhi, gitu. Nah itu caranya menyelesaikan masalah orang yang dia mau tobat kok. Jangan dipaksa dia terus bohong. Wallahi, gara-gara ini sumpah bohong. Gomus. Wabal yaminul ghamusu. Ayo, ghamus apa itu secara khusus Nabi mendefinisikan apa itu al-yaminul ghamus. Sumpah ghamus, sumpah dusta tadi. Qala alladhi yang yaqtati'u mengambil malam ri'im muslimin hartanya seorang muslim, yakni biyaminin dengan sumpah, wa fiha kadhibun dengan dusta, wa dia fiha dalam sumpah tersebut kadhibun berdusta. Ini masalah sumpah ini kata baca pendek karena kurang lebih ini maknanya.